Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GP Krisminfo. Walau kita tidak bisa bertemu, Lasa harap kalian bisa baik-baik saja ya dan bisa mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik itu tahu nggak sih kalau kita itu punya Tuhan yang sayang kepada kita? Selain orang tua, selain teman-teman kita, saudara-saudara kita, Tuhan itu sangat menyayangi kita. Walau kita telah berbuat salah atau berbuat dosa kepadanya, Tuhan tetap menyayangi kita. Mari kita naikkan pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Jangan melihat ke kanan ataupun ke kiri, jangan mengganggu temannya. Ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami hingga saat ini, hingga kami bisa kembali beribadah kepadamu secara online ataupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Kau berikanlah kami kesehatan selalu, Kau jaga adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan, Kau juga berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, berikanlah mereka hati yang sungguh-sungguh. Berkati juga lause-lause yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan pujian dari teman kita Vincent. Yesus berpesan dalam Alkitab, kamu harus jadi milik benar. Anak masing-masing dititipkan dalam dunia ini pasti benar.
sih kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu supaya apa? Supaya kita itu bisa mengikuti persekutuan dengan Allah. Dan juga kita itu diberikan iman agar kita bisa percaya dan taat kepada Allah. Nah, misalnya kalau adik-adik dengar suara Tuhan atau waktu berdoa, Tuhan berbicara kepada adik-adik, berarti adik-adik harus selalu mendengarkan setiap panggilan Tuhan ya. Nah, mari sekarang kita naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo adik-adik, hari ini Lausa akan melanjutkan cerita firman mengenai penciptaan. Nah, di minggu-minggu sebelumnya, kalian udah mendengarkan cerita tentang Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan matahari, bulan, dan bintang, menciptakan laut, menciptakan darat, dan menciptakan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, penciptaan Allah gak berhenti sampai di situ doang loh. Tapi di hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Nah, manusia ini diciptakan dari debu dan tanah. Lalu dari debu dan tanah itu Allah menghembuskan nafas kehidupan, sehingga diciptakanlah seorang manusia. Hebat banget ya adik-adik, dari debu dan tanah bisa jadi seorang manusia. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak siapa manusia pertama yang diciptakan Allah? Iya, namanya adalah Adam. Nah, manusia ini diciptakan berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Alkitab mencatat kalau manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan bukan cuma tubuh doang, tapi manusia diciptakan juga dengan roh, diciptakan hati dan juga pikiran. Hati untuk mengasihi Allah dan pikiran untuk menaati Allah dan mengasihi Allah. Oke. Kemudian setelah Allah menciptakan Adam, Allah memberi tugas nih buat Adam. Tugasnya adalah untuk memberi nama hewan-hewan dan tumbuhan yang sudah diciptakan oleh Allah. Memberi nama burung-burung, memberi nama harimau, memberi nama hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Oke. Kemudian setelah Adam menjalankan tugasnya, Adam lihat sekeliling nih. Kok nggak ada orang ya? Kok sepi? Kok cuma aku sendiri di sini? Nah, Adam merasa kesepian nih. Tapi Allah berfirman,
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong. Nah, maksudnya Allah nggak akan membiarkan Adam seorang diri aja. Allah juga menciptakan manusia lain untuk menjadi pendamping Adam. Gimana sih cara Allah menciptakan manusia lainnya itu? Jadi, Adam dibuat tidur nyenyak nih sama Allah. Waktu Adam lagi asik-asik tidur nih, Allah mengambil tulang rusuk Adam. Tulang rusuk itu yang ada di dada ya adik-adik. Nah, dari tulang rusuk itu Allah menciptakan seorang wanita. Nah, yang wanita ini yang akan menjadi penolong dan pendamping Adam. Nah, kemudian Allah membawa wanita ini menemui Adam. Waktu mereka bertemu adik-adik, Adam senang banget. Akhirnya Adam gak sendirian lagi karena Allah udah memberikan istri dan pendamping buat dia. Nah, setelah mereka bertemu, Adam nih kasih nama buat perempuannya, buat wanitanya. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Ayo, yang pertama tadi Adam, yang kedua namanya adalah Hawa. Nah, kemudian Allah memberkati Adam dan Hawa dan memberikan mereka pekerjaan. Apa ya pekerjaannya? Ada yang tahu nggak? Jadi Allah itu menyuruh mereka untuk memerintah atas bumi dan semua makhluk-makhluk ciptaan Allah, seperti hewan dan tumbuhan tadi. Nah, kemudian setelah itu Allah nggak membiarkan mereka kelaparan, nggak menelantarkan mereka nih, karena Allah menyediakan mereka makanan dan tempat tinggal. Ada yang tahu nggak mereka tinggal di mana? Namanya di Taman Eden. Tamannya besar banget ya. Kemudian setelah mereka tinggal di situ, mereka diberi tugas untuk merawat taman itu dan merawat makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Kemudian setelah selesai semua penciptaan nih, dari Allah pertama kali menciptakan langit bumi sampai menciptakan manusia, nah Allah melihat nih bahwa semua yang diciptakan Allah ini itu semua sangat amat baik. Kita balik lagi ke tadi. Allah menciptakan manusia itu dengan tubuh nih yang kita kelihatan, menciptakan dengan roh yang tidak kelihatan, dan juga menciptakan hati dan pikiran. Tapi adik-adik, hati dan pikiran kita ini sangat berdosa. Contohnya nih, adik-adik waktu disuruh mama papanya nih, Velia tolong ambil minum dong. Males mah gitu. Disuruh ngerjain PR, males mah main HP dulu deh gitu. Kalau di sekolah mungkin kalian waktu ulangan mau mencontek nih. Itu semua hati dan pikiran kita yang berdosa. Tapi kabar baiknya adik-adik, kalaupun kita berdosa, kita butuh Tuhan Yesus nih untuk memberikan kita iman untuk percaya dan taat kepadanya. Kalau kita percaya dan taat sama Tuhan Yesus, sama Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita bisa bebas dari dosa. Nah, Alkitab mengajarkan kita bagaimana cara untuk mengasihi dan menaati Allah. Seperti tadi, menurut sama orang tua, menurut sama mengerti firman Tuhan. Caranya adik-adik bisa rajin-rajin baca Alkitab ya. Terus mengasihi sesama, mengasihi teman-teman, mama, papa, kungkung, popo, semuanya. Dan juga seperti rajin sekolah minggu, mengerjakan aktivitas, dan banyak-banyak lagi yang menaati firman Tuhan. Nah, sekian untuk penciptaan hari ini, penciptaan terakhir yaitu menciptakan manusia. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, firman Tuhannya luar biasa bukan? Adik-adik dengerin nggak? Nah, setelah ini jangan kemana-mana lagi ya, dan jangan melewatkan bagian ini, karena setelah ini kita akan menghafal ayat hafalan yang disampaikan oleh teman kita, yaitu Selena. Adik-adik jangan kemana-mana ya, harus menghafal.
ayat hafalan. Mazmur 100 ayat 3 bagian A. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menciptakan kita dan punya dialah kita. Sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 3 bagian A. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Tuhan dialah yang menciptakan kita dan punya dialah kita. Amin. Yeay, hebat banget adik-adik udah bisa hafal ya hafalannya. Nah, yang belum hafal nggak apa-apa kok. Jangan lupa untuk dihafalkan lagi ya. Yang udah hafal juga jangan dilupakan. Selalu diingat. Nah, adik-adik, setelah ini ada bagian yang kalian tunggu-tunggu, yaitu aktivitas yang disampaikan oleh Jasca. Kalian jangan kemana-mana ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya. Setelah mengerjakan, dikumpulkan kepada semua Winansi. Nah, tapi sebelum kita mulai aktivitasnya, ayo semuanya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami sampai dengan akhirnya. Tuhan, kiranya Kau berkati orang tua adik-adik kami yang di rumah, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, tambahkanlah berkat bagi hidup mereka, Bapa. Berkati juga anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah pada hari ini dan lause-lause yang telah melayani. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tetap jaga kesehatan. Halo adik-adik, jadi sekarang kita akan melakukan aktivitas, yaitu kita akan membuat Adam dan Hawa. Yang kita butuhkan adalah botol, gunting, lem ataupun lem-lem lainnya. Di sini menggunakan lem double tip, tali ataupun benang wol boleh, sama kertas warna untuk membedakan Adam dan Hawa. Yuk kita buat. Pertama-tama kita gunting ininya menjadi dua. Setelah menjadi dua, sekarang yang kita butuhkan adalah kertas warna. Kita akan melekatkan kertas ini di sekeliling botol ini. Jadi kita harus memberikan sisi. Nah, ini kan kurang, jadi kita akan gunting lagi di bawahnya. Mengapa? Karena di sini kita akan nanti melubanginya dan membuat rambut dari tali atau benang wol tadi. Setelah seperti ini, mari kita lekatkan. Menggunakan lem apapun boleh. Di sini saya akan tempelkan lem double tip di setiap sisinya. Setelah terpasang semua, mari kita buka lemnya. Ini karena adik-adik mungkin beda, tidak usah seperti ini ya. Jadi sekarang Koko akan buka aja. Setelah dibuka, sekarang kita akan menempelkan kertas ini di sini. Jangan sampai salah ya. Nah, setelah selesai, yang kita butuhkan sekarang adalah kita harus melubangi ini untuk menaruh rambut. Sebelum kita membuat rambut, kita akan menggambar wajah, mata, lalu hidung dan mulut. Kalian boleh buat sekreatif kalian ya. Setelah itu kita buat bolong-bolong di sini kayak tadi yang setelah Koko sampaikan. Bolong-bolong agar kita menaruh tali apapun ataupun benang wol.
Setelah adik bolong-bolongkan, adik-adik siapkan tali ataupun benang wol untuk memasuki di lubang-lubang tersebut. Setelah kita pasang, jadinya seperti ini.